Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dendi, kembali dalam channel saya mengenai sejarah. Oke, Oke para viewers, saya doakan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa semoga eh, pandemi ini akan segera berakhir ya dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya itu. Oke, pada video kali ini saya akan membuat lanjutan part kedua tentang era reformasi di Indonesia. Nah, pada maaf ya, agak goyang-goyang, maklum. Ini mejanya nggak stabil. Tuh kan. Sucks. Nah, yang goyang. Oke, ini adalah pelanjutan dari part kedua. Namun saya ingin menyampaikan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe, serta share video ini ke seluruh dunia, mau itu dunia nyata ataupun dunia gaib, untuk mendapatkan manfaat atau mungkin jika dirasa video ini bermanfaat buat para viewers kalian, ya kita tolong di-share ya ke seluruh dunia. Oke, baiklah. Kita mulai aja. Kita membahas tentang era reformasi. Nah, di video sebelumnya, itu nanti video-video sebelumnya akan saya tampilkan di atas ya. Di video sebelumnya, kita membahas tentang, krisis multidimensi. Krisis multidimensi itu meliputi 5 bagian. Meliputi dari ekonomi, kemudian sosial, kemudian politik. Selain politik, kita juga membahas hukum, serta membahas kepercayaan. Nah, 5 poin ini sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain, sehingga ini adalah salah satu faktor yang menjadikan munculnya reformasi di Indonesia. Oke, nah dari krisis inilah mulai muncul namanya tuntutan reformasi. Nah, di sini kan digambar di layar viewers sekalian, itu gambar demonstrasi tahun 98, di mana mahasiswa melakukan gerakan yang berujung pada pendudukan gedung MPR DPR. Seperti itu. Nah, tuntutannya apa sih yang diminta oleh mahasiswa atau tuntutannya apa sih yang diminta oleh mahasiswa dan masyarakat kebanyakan pada saat itu? Salah satunya adalah suksesi kepemimpinan nasional. Mengapa suksesi? Ya, salah satunya harus ada perubahan. Kan tidak mungkin namanya Pak Harto menjadi presiden terus. Pasti harus ada penggantinya. Yang artinya harus ada keberlanjutan salah satunya. Karena kan seperti yang kita tahu, Presiden Soeharto ketika itu kan sudah berkuasa kurang lebih 32 tahun. Melalui apa? Melalui dukungan politik dari 3 kekuatan. Selain presiden sendiri, ada juga militer dan juga Golkar. Walaupun kalau kita bisa bilang masa Orde Baru pada saat itu bukan berarti tidak pernah dijadikan contoh oleh negara lain. Tentu saja ada yang mencontohnya. Negara manakah yang pernah mencontoh sistem politik era Orde Baru? Ya, paling mudah kita lihat yang akhir-akhir ini terjadi di Asia Tenggara, salah satunya yang baru saja kudeta. Itu adopsinya juga ternyata dari Indonesia itu. Itu gambarannya. Oke, lanjut. Tuntutan reformasi berikutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mengapa harus ada amandemen? Ya, amandemen dilakukan karena adanya faktor kebutuhan. Kebutuhan berupa zaman terus bergerak, yang artinya masyarakat pun juga melihat undang-undang ini juga harus direvisi atau istilahnya ya mungkin kayak direvisi ya menurut saya, mengenai ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa hanya itu terus, harus ada perubahan yang tentunya perubahannya tidak lepas dari faktor Pancasila, tentunya harus melalui Pancasila itu sendiri. Salah satu amandemen yang dikeluarkan setelah reformasi, salah satunya adalah masa jabatan presiden. Nah, masa jabatan presiden di era reformasi kan hanya dibatasi
2 periode, yaitu 10 tahun, periode pertama 5, kedua 5. Nah, itu kan setelah melalui proses yang cukup panjang dan alot di legislatif. Mengapa? Ya, karena memang menghindari kekuasaan yang mungkin absolut ya, absolut. Sebagai contoh, kita ambil contoh amandemen yang serupa di Amerika Serikat. Amerika Serikat pada 1940-an melakukan amandemen, saya lupa amandemen konstitusi yang keberapa, yang jelas dalam amandemen tersebut sama, jabatan Presiden Amerika dibatasi hanya 2 periode atau totalnya 8 tahun. Itu terjadi setelah Franklin Delano Roosevelt menjadi Presiden Amerika Serikat hingga 4 periode, walaupun periode terakhirnya tidak sampai selesai karena beliau keburu meninggal dunia akibat penyakit. Dan bisa dikatakan masa-masa Presiden Roosevelt ini masa-masa yang cukup sulit karena melalui krisis ekonomi yang berat, kemudian munculnya Perang Dunia Kedua, itu yang menjadikan masa-masa yang mungkin bisa dikatakan cukup sulit bagi Amerika Serikat pada saat itu. Oke, itu amandemen. Selain itu, pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini yang masih berlanjut sampai hari ini karena memang konteks KKN ini kan meliputi korupsi. Ya, manusia biasanya ya suka serakah, gitu kan. Sehingga dia suka menerima apa yang bukan haknya. Contoh, mungkin misalnya ada proyek, misalnya pembangunan jalan atau apa, kemudian setelah menang, perusahaan yang menang tersebut memberikan semacam gratifikasi atau mungkin pejabat pengadaan tender itu meminta bagian apabila perusahaan tersebut diloloskan. Seperti itu namanya korupsi. Untuk contoh lainnya ya mungkin kalian bisa cari ya para viewers sekalian mengenai contoh-contoh mengenai korupsi itu banyak, bisa kalian cari, bahkan silakan aja masuk ke websitenya KPK seperti itu. Kemudian kalau nepotisme ya saya anggapnya seperti parodi seperti ini. Sukses itu adalah doa, usaha, dan ada orang dalam. Mungkin bagi kalian yang mendengar kata terakhir itu ada orang dalam, maksudnya apa? Yaitu bentuk kolusi dan nepotisme juga. Jadi ada orang yang ingin masuk suatu perusahaan, dia harus membayar misalnya kan, atau mungkin dia anaknya siapa dibawa masuk ke suatu perusahaan atau lembaga itu misalnya kan, itu hal-hal yang perlu dihindari ya, khususnya untuk saat ini, karena saya yakin masyarakat Indonesia sudah berkompetisi. Walaupun namanya dunia kerja terkadang ada saja yang tidak suka karena mungkin dia lebih sukses dibandingkan orang lain atau orang yang di dalam organisasi tersebut. Why not? Tapi yang jelas ini adalah PR terberat Indonesia sampai saat ini mengenai korupsi, di mana bentuk korupsinya sekarang bisa berubah-ubah. Maksudnya apa? Tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa benda ataupun tanda kutip lain yang ya itulah yang lebih diimajinasikan seperti itu. Itu gambarannya. Dan tentu saja kita harus mendukung ya upaya pemerintah melalui KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena ya terus terang saja korupsi ini juga adalah suatu kejahatan yang sangat sistemis. Ada dampaknya cukup luas. Oke. Selanjutnya, layarnya saya geser. Penghapusan difungsi ABRI. Nah, penghapusan difungsi ABRI maksudnya apa? Upaya untuk memisahkan antara polisi dan militer. Ya, karena memang contoh dari beberapa negara namanya polisi itu berada di bawah kementerian, bukan di bawah tentara. Sedangkan tentara sendiri juga sebenarnya di bawah kementerian, tapi kepada Kementerian Pertahanan. Oke. Nah, penghapusan difungsi ABRI ini maksudnya apa? Menghilangkan dualisme jabatan yang diemban oleh tentara. Di mana pada era Orde Baru tentara itu atau ABRI pada masa itu dikaryakan, tanda kutip dikaryakan untuk menjadi pejabat sipil. Maka tak pelak gubernur atau pejabat-pejabat publik seperti gubernur itu mayoritas diberikan atau diserahkan kepada tentara, baik itu yang masih aktif ataupun yang sudah pensiun. Kalau pensiun mungkin nggak masalah, tapi ini ada yang masih aktif. Itu gambarannya. Makanya kan pada masa Orde Baru terdapat namanya fraksi ABRI.
Nah, jadi kan ABRI itu mungkin ingin kebutuhannya juga dipenuhi secara politik, tetapi setelah reformasi itu tidak bisa dilakukan karena apa? Ya tentara harus kembali ke barak, harus profesional, jangan hanya mengurusi politik ataupun bisnis. Mengurusi pertahanan negara itu juga penting sebagai call of duty. Call of Duty, COD. Oke, itu gambarannya dan nanti ke depannya di fungsi ABRI ini dihilangkan, jadi dipisah. Jadi nanti ibarat gambarannya kalau mau viewers ini ada yang mau masuk akademi militer itu bisa di Magelang ya untuk angkatan darat ya kalau nggak salah ya di Magelang. Kemudian untuk polisinya Akpol di Semarang seperti itu. Oke, viewers, jangan lupa ya kalau misalnya ada yang ingin komentar, bertanya, silahkan isi kolomnya ya. Oke. Kemudian penegakan supremasi hukum. Ini bahasanya simpel yang kayak yang saya ingin bahas. Tidak tumpul ke atas, tapi tajam ke atas, tapi tajam juga ke bawah. Jadi imbang. Jangan sampai ada pameo yang tadi tumpul ke atas, tajam ke bawah, sehingga masyarakat yang kecil ini mudah diperalat oleh hukum, oleh suatu hal. Walaupun sebenarnya pada era Orde Baru sempat ada program namanya jaksa saya lupa namanya, kalau nggak salah jaksa masuk desa atau apa gitu, yang tujuannya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai masyarakat yang tahu hukum. Itu gambarannya. Ya sebagai contoh, kehidupan kita sehari-hari ya, viewers. Misalnya membuang sampah itu kan juga suatu pelanggaran hukum karena memang sudah tertulis dalam undang-undangnya atau peraturannya. Termasuk lalu lintas juga sama. Itu juga ada peraturan perundang-undangannya. Gambarannya itu ya, viewers sekalian. Pelaksanaan otonomi daerah. Kenapa pelaksanaan otonomi daerah ini dijadikan tuntutan? Karena memang sistem pemerintahan kita pada saat itu berupa sentralisasi. Jadi semuanya terpusat. Maka tak heran daerah-daerah di Indonesia pada saat itu kan jumlah provinsinya ada 27 sebelum reformasi. Itu masing-masing punya kantor perwakilan loh. Kantor perwakilan atau kantor penghubung di Jakarta. Yang menjadi pertanyaannya fungsinya apa? Sampai sekarang saya juga nggak begitu paham itu fungsinya apa itu kantor penghubung itu. Semacam LO gitu kan, liaison officer gitu kan. Tujuannya apa? Ya, jangankan itu, yang kayak contoh, kayak Jawa Barat misalnya kan, Jawa Barat aja tuh punya kantor perwakilan di Jakarta. Ya, kembali lagi pertanyaannya, buat apaan gitu kan, saya juga bingung. Sampai saat ini saya belum menemukan referensi-referensi berkaitan kantor penghubung tersebut. Nah, kalau misalnya para viewers ada yang punya contohnya, silahkan ya, tulis di kolom komentar, jangan sungkan. Oke, bicara otonomi daerah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pemerintah dituntut untuk memberikan kewenangan, ya salah satunya kewenangan, terus apa lagi ya otonomi daerah itu, kewenangan pelimpahan aturan atau kewenangan ya, garis benang merahnya seperti itu, kepada daerah untuk bisa mengelola wilayahnya sendiri. Nah, kenapa? Karena ketika itu ya wilayah-wilayah Indonesia yang paling sering dibangun tuh di wilayah Jawa mayoritas, sehingga memunculkan kecemburuan. Kecemburuan apa? Kecemburuan masyarakat yang berasal dari daerah lain. Kenapa sih Jawa itu dibangun terus, tapi wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan dan sebagainya itu masih kurang, bahkan ke Papua sekalipun. Dan itu yang dimaksud, yang diinginkan. Jadi maksud tujuan mulia dari otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan lebih kepada daerah-daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, tetapi harus tetap mengacu kepada pusat, dalam artian peraturannya jangan sampai tumpang tindih. Walaupun dalam kenyataannya beberapa daerah di Indonesia memiliki aturan yang saling tumpang tindih dengan pemerintah pusat. Entah itu soal pajak, entah itu soal pungutan, ataupun peraturan-peraturan daerah yang mungkin yang paling baru ya, itu cenderung diskriminatif dan lain sebagainya. Itu adalah contoh. Nah, namun kalau kita perhatikan, provinsi pertama yang dimekarkan pada era otonomi daerah atau pasca reformasi adalah di Jawa.
yaitu Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu dipecah menjadi Banten dan Jawa Barat. Mengapa? Ya dari segi jarak, misalnya kita ambil contoh, ibu kota Jawa Barat kan Bandung. Nah, bayangkan kalau misalnya ada pejabat publik di daerah, saya ambil contoh di Lebak, Banten misalnya kan, ingin mengajukan usulan mengenai pembangunan A misalnya. Otomatis ya dia harus ke Bandung, sedangkan struktur infrastrukturnya tuh di sana juga belum terlalu bagus, terutama jalan, tidak seperti saat ini, gitu kan? Sehingga butuh waktu yang lama, sehingga masih banyak daerah-daerah yang tertinggal. Itu gambarannya. Oke, lanjut ya. Saya mungkin tidak terlalu panjang lebar, karena saya ingin membuat video ini sesingkat mungkin, sesederhana mungkin. Oke, gerakan reformasi mahasiswa. Oke, di Jakarta, aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa UI pada 19 Februari 1998. Aksi mahasiswa juga dilakukan di Universitas Trisakti dan tidak hanya di 2 kampus ini, tapi di hampir semua kampus-kampus di Jakarta, seperti Pancasila, kemudian Universitas Negeri Jakarta atau IKIP Jakarta, ketika itu juga sama melakukan gerakan mahasiswa, melakukan aksi atau semacam demonstrasi lah. Oke. Kemudian di Yogyakarta juga sama, mahasiswa membuat tenda-tenda keprihatinan sebagai bentuk protes, mulai dari mahasiswa di UGM dan hampir puncaknya pada 8 Mei 98, di mana demonya mencapai tadi puncaknya ya, pada 8 Mei. Jadi bisa dikatakan gerakan reformasi mahasiswa ini dilancarkan secara serempak dan momennya sudah tepat, terlebih dengan adanya krisis ekonomi. Sehingga mahasiswa yang, saya sendiri juga jadi mahasiswa dulu, mahasiswa adalah agen perubahan. Ya, bagi para viewers yang mungkin saat ini menonton, mungkin masih ada di bangku SMA kelas 12, ya bisa dikatakan kalian adalah agen perubahan. Ya, agen perubahan bagi masyarakat. Dalam artian tidak hanya mengurusi politik ya, tapi juga mengurus tentang sosialnya juga, alias kontribusi kepada masyarakat. Dan itu juga penting. Oke. Ini Surabaya juga sama ya. Nah, kita lanjut. Nah, pengunduran diri Presiden Soeharto. Oke. Bawah dikit ya, maaf ya viewers, ya, biar kelihatan. Oke, Presiden Soeharto bertemu dengan Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi setelah pulang dari Kairo. Pada 16 Mei 1998, Presiden bertemu dengan pimpinan DPR yang menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia atau mahasiswa yang menyatakan untuk bisa mundur. Pada 21 Mei 1998, Presiden membacakan pidato pengunduran dirinya di istana dan menunjuk wakilnya sebagai presiden sampai periodenya berakhir. Oke, disinilah kita bisa simak ya. Sesungguhnya kisah-kisah mengenai pengunduran Presiden Soeharto ini banyak sekali, entah versinya, tapi yang jelas banyak. Nanti bisa kalian cari ya di website sejarah. Saya ambil contoh, saya mungkin nge-endorse Historia nih. Coba aja viewers buka historia.id atau mungkin apa ya? Oh ya, tirto.id mengenai masa era reformasi, pengunduran diri Presiden Soeharto. Itu banyak kisah-kisah yang mungkin tidak banyak dicuplik oleh media massa mengenai sikap Presiden Soeharto yang seketika berubah ketika bertemu B.J. Habibie sebelum dilantik, ya, sebelum membacakan pidatonya. Dan ada apa? Apakah ada sesuatu yang salah? Nah, kita nggak tahu. Tapi ini satu hal yang menarik ya, mengenai masa-masa Indonesia yang sangat genting atau yang bisa dikatakan dalam buku memoirnya almarhum B.J. Habibie, detik-detik yang menentukan. Ini banyak peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan menentukan arah Indonesia ke depan. Itu. Selanjutnya, nah kalau berikutnya, nah ini adalah pemerintahan di era B.J. Habibie dan saya tidak bahas panjang lebar, saya hanya membacakan beberapa di antaranya.
Salah satunya yang pertama itu membebaskan tahanan politik. Jadi tahanan-tahanan politik yang ada pada era Orde Baru dapatkan amnesti oleh pemerintah. Kemudian mendukung kebebasan pers, partai politik, melaksanakan pemilu 99, serta yang pertama adalah perbaiki perekonomian. Setelah apa? Presiden B.J. Habibie meminta bantuan koleganya yang di Jerman untuk memberikan saran memperbaiki ekonomi Indonesia pasca krisis dan mulai munculnya kebijakan otonomi daerah. Habis Habibie adalah Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Salah satunya yang bisa kita ambil poin-poinnya adalah pemisahan TNI dan Polri, pengakuan agama Konghucu atau kebudayaan etnis Tionghoa, di mana ketika Orde Baru kan mereka cenderung direpresi oleh pemerintah. Tapi pada era Gus Dur inilah muncul istilah pluralisme, atau istilahnya apa sih? Ya mungkin pluralisme atau apa gitu. Silahkan komentar ya kalau misalnya saya salah. Pengakuan agama Konghucu ini penting karena mereka memang warga keturunan dari Cina, tapi kan mereka sudah beranak pinak di Indonesia, masa ya tidak diakui keberadaan mereka ya? Tentu saja pemerintah harus mengakui keberadaan mereka sama halnya seperti warga Indonesia yang lain. Makanya bisa dikatakan pada era Orde Baru kan mereka direpresi kan, walaupun banyak orang-orang keturunan tuh ada di Indonesia, tidak hanya Cina, ada juga Arab, ada juga dari Indo Belanda dan sebagainya, itu kan perlu diakui. Oke, mengatasi integrasi Irian Jaya. Jadi nama Irian Jaya diubah menjadi Papua dan di masanya Gus Dur ini memperbolehkan dikibarkannya bendera bintang kejora, tetapi harus di bawah bendera merah putih. Sesuatu hal yang kontroversial, tapi yang tentunya menjadi senjata politik bagi lawan-lawan Gus Dur, khususnya militer yang masih punya kekuatan secara politik pada masa itu. Walaupun sampai sekarang mungkin ya masih ada, I don't know. Oke, masalah Papua Barat, gitu ya. Kemudian kebebasan pers, ya kebebasan pers itu perlu, karena apa? Pers itu sebagai corong apa ya istilahnya ya? Mencari kebenaran dan tentunya menjadi andalan untuk menceritakan tentang netralitas, objektivitas, gitu. Kemudian bangun kerjasama dengan luar negeri. Ya, setelah Orde Baru runtuh kan citra Indonesia sangat buruk. Makanya Gus Dur sering berpergian ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dan kepercayaan dari negara-negara di luar sana. Tidak hanya kepada negara-negara tetangga, tapi juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Itu kabarannya. Kemudian lanjut pada era pemerintahan Megawati, ya, mulai dari reformasi bidang hukum dan politik, yaitu amandemen, pembentukan KPK, perluasan kesempatan kerja, peluang usaha, dan program pengurangan subsidi BBM. Nah, pada era reformasi kita memang mulai dikenal dengan pengurangan subsidi. Mengapa? Ya karena sangat memberatkan keuangan negara. Salah satunya itu. Kemudian diadakannya pemilu tahun 2004, di mana presiden dan wakil presiden langsung dipilih oleh rakyat. Dan diselenggarakan 2 tahap untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Jadi ada 2 ya. Kalau dulu kan terakhir kita 1 sekaligus gitu kan. 1 sekaligus. Nah, sekarang ya kalau dulu 2 dibagi 2 tahap. Legislatifnya dulu dipilih, baru presidennya. Oke, lanjut. Ini pada era SBY dan Yusuf Kala, kajiannya banyak ya. Mungkin saya nggak bahas terlalu panjang. Dari kebijakan politik, hukum, bidang ekonomi, mengatasi disintegrasi, illegal logging, terorisme, penegakan hukum korupsi, iklim investasi, kesejahteraan, dan menanggulangi kemiskinan. Tapi satu hal lagi yang perlu kita bahas ya viewers ya, soal ekologis atau lingkungan itu masih belum terjamah pada era reformasi secara utuh. Ya kalau misalnya viewers ada yang baca berita saat nonton video ini, kan video ini dibuat pada Februari tanggal 6. Pada bulan Januari kan ada banjir besar tuh di daerah Bogor. Nah,
itu kan juga masalah yang sudah lama, tapi kenapa pemerintah cenderung abai? Silahkan tulis kolom komentar jika kalian punya pendapatnya. Oke, ini SBY, lanjut ke periode kedua, SBY. SBY adalah presiden pertama yang terpilih langsung, kemudian 2 kali lagi. Meningkatkan pelayanan publik, kualitas pendidikan, sistem pemerintahan yang baik, walaupun sistem birokrasi kita itu masih banyak bermasalah. Yaitu tumpang tindihnya, kewenangan dan sebagainya, aturan sebagainya, sehingga ya itu bikin orang bingung. Gitu. Menekan angka pengangguran, kemiskinan, nah itu adalah hal yang berat. Dan terakhir adalah pemerintahan Joko Widodo yang periode pertama. Oke? Nah, mungkin ini aja ya viewers sekalian tentang era reformasi bagian kedua. Bagi yang ingin nonton video sebelumnya, nanti linknya saya tampilkan di atas. Oke? Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, positif, dan jangan lupa olahraga. Terima kasih. Bye.